Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bosku, kembali lagi di dalam channel Dunia Kebun ya. Oke, sebelumnya saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dalam beberapa hari belakangan ini saya tidak bisa membuat konten tentang masalah pekerjaan di kebun ya. Jadi saya hanya mengupload video hiburan yang sempat kemarin saya upload beberapa video yang mungkin saudara-saudaraku semua sudah menonton ya. Terima kasih atas dukungan semua saudara-saudaraku yang sudah mampir di channel Dunia Kebun ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Dan bagi para pemula-pemula ataupun teman baru-baru yang baru masuk, saya ucapkan selamat bergabung ya. Oke, Bosku. Di sini saya mau mengulas tentang apa namanya ya, keamanan ya, atau boleh disebut dengan pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Jadi kita bekerja di dalam dunia kebun itu sangat rentan sekali dengan kecelakaan yang sering terjadi. Seperti kalau memang kita bekerja di sawit, yang pertama adalah faktor yang paling berbahaya itu kita terkena alat ya, seperti alat egrek, dodos, gancu, dan lain sebagainya, tertimpa buah, duri, terkena pelepah. Nah itu termasuk golongan tingkat kerawanan yang sering terjadi pada pekerjaan kita ya. Kali ini saya mau mengasih tutorial ya tentang cara penanganan pada waktu saat ya kita ataupun rekan kita terjadi kecelakaan, yaitu disebabkan oleh terkenanya sayatan ya atau luka robek pada bagian tubuh yang disebabkan oleh yang pertama mungkin kena alat tajam ya seperti dodos, egrek, dan pelepah ya. Nah, jadi pertolongan pertama di waktu kecelakaan, melihat rekan kita terkena kecelakaan, yaitu yang pertama, kalau memang teman kita itu terjadi kecelakaan, itu yang pertama adalah jangan panik. Yang pertama. Yang kedua, usahakan bosku panggil rekan-rekan yang lain untuk bisa membantu ya, karena di waktu seperti itu kesadaran kita itu akan hilang karena panik ya bosku ya. Nah, itulah tadi yang pertama itu jangan panik. Nah, setelah kawan-kawan datang itu kita mempermudah untuk mengevakuasi daripada korban yang jatuh ya. Nah, selain itu ada juga pertolongan pertama yang kita lakukan sebelum rekan kita itu terjadi kelebihan atau kehilangan darah yang disebabkan oleh luka tersebut. Nah, ada rumusnya bosku, yaitu adalah 3TB. Yang pertama tekan, titik tekan ya. Terus tinggikan, balu tekan, 3TB. Tekan, titik tekan, tinggikan, balu tekan. Nah, saya kasih contoh misalkan ya bosku ya. Kita terkena bagian tangan ya. Misalkan bagian sini kita kena egrek. Nah, di sini. Nah, yang pertama harus bosku lakukan, misalkan ini tangan rekan kita, yaitu tekan bagian sini, terus tekan juga di bagian ujung sini ya. Ini namanya tekan titik tekan ya. Nah, ataupun penekanan itu langsung boleh dilakukan pada luka ya. Nah, bosku harus melakukan penekanan pada luka tersebut yaitu menggunakan alas ya, alas tangan. Jangan sampai bosku-bosku semua tidak menggunakan alas tangan. Nah, apa penyebabnya kita harus menggunakan alas tangan? Yang dikhawatirkan bosku ya, rekan kita itu ada penyakit yang sifatnya bisa menular, yaitu melalui darah. Nah, sewaktu kita melakukan pertolongan, misalkan tangan kita ada yang luka mungkin terkena duri ya. Nah, di waktu kita memegang daripada darah rekan kita itu, terus rekan kita itu ada penyakit yang bisa menular, yaitu ditularkan melalui darah, itu bosku-bosku semua harus mengantisipasi dengan cara kita memakai sarung tangan. Kalaupun tidak ada memakai sarung tangan, karena sarung tangan itu sifatnya sangat kita nggak selalu bawa, ataupun itu hanya ada di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik-klinik yang lain, kita boleh memakai seadanya yang ada di situ. Misalkan baju kita bosku ya, kita mengorbankan baju kita untuk keselamatan kita dan untuk keselamatan rekan kita. Nah, jadi misalkan ya bosku, oh ya bosku, di sini saya membawa alat ya bosku ya, ini khusus untuk mengikat daripada luka. Nah, ini misalkan baju kita ya bosku ya, jadi posisikan tangan kita tuh harus benar-benar terbalut oleh lapisan ataupun untuk melapisi tangan. Nah, tekan titik tekan artinya tekan bagian luka bosku ya, seperti ini. Misalkan di sini ini adalah lukanya. Nah, di sini lukanya kita tekan bosku ya. Setelah tekan titik tekan, yaitu tinggikan
seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk meminimalisir ya, meminimalisir darah yang keluar agar tidak berlebihan. Nah, setelah itu balut. Nah, ini adalah alat ini yang dinamakan dengan elastis bandit ya, bosku ya. Sebenarnya alat ini digunakan untuk orang yang terkena cedera, yaitu untuk mengantisipasi adanya pergerakan pada bagian yang terkena luka ataupun patah ya, bosku ya. Misalkan luka di sini, bosku. Nah, yang harus kita ikat itu boleh dilakukan pengikatan di sini, itu adalah antisipasi untuk mengurangi daripada pendarahan yang keluar ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah pada atas di sini kan setiap ruas daripada tubuh kita tuh ada tempat untuk memompa darah ya, bosku ya. Di sini ada, bosku. Boleh bosku tekan bagian bosku, di sini juga ada. Setiap lipatan itu pasti ada. Di sini juga ada, bosku ya. Nah, di sini ini ada semua. Jadi kalau memang lukanya di sini, kita harus ikat bagian sini ya. Ini ikat sekuat mungkin ya. Nah, cuman caranya itu harus bosku tanya juga dengan si korban. Di waktu pengikatan itu bosku harus bertanya. Di situ korban itu ada namanya kebas atau tidak. Nah, kalau kebas itu harus dikendorkan ya, karena nanti kalau memang itu kesemutan, itu berarti darah itu tidak lancar ya, bosku ya. Nah, jadi harus dikendorkan. Nah, dengan cara kita harus dibikin dengan cara yaitu tourniquet atau sering disebut dengan keran ya, bosku ya. Nah, kita tali seperti ini. Nah, lalu kita kasih kayu ya, bosku ya, agar nanti bisa untuk dibikin keran. Misalkan ini kayu, bosku. Nah, jadi nanti bisa seperti ini kan ya, dililit. Nah, nanti kalau merasa dia kesemutan, kita kendorkan lagi supaya darah itu lancar ya, bosku ya. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya di dalam menangani luka pada rekan-rekan kita yang terjadi kecelakaan dengan adanya luka, yaitu yang pertama jangan panik, yang kedua lekas bosku-bosku cari bantuan pada rekan-rekan sekitarnya, terus lakukan rumus tadi yaitu 3TB, tekan, titik tekan, balut tekan, tinggikan ya. Setelah dibalut itu tinggikan, karena untuk meminimalisir daripada darah yang bisa dikeluarkan dari dalam tubuh untuk tidak terlalu over pendarahan ya, bosku ya. Nah, kalau memang itu darah itu terlalu cepat untuk melakukan untuk keluar, kita harus lakukan seperti tadi yaitu bikin tourniquet ya, bosku ya. Nah, setelah itu boleh bosku evakuasi si korban langsung dibawa ke klinik ataupun badan yang bisa menanggulangi ataupun mengantisipasi daripada luka tersebut. Nah, jangan, satu catatan bosku, jangan sekali-kali bosku atau teman-temanku semua mengasih ramuan-ramuan yang itu menurut daripada pemikiran kita, seperti kita kasih dedaunan ataupun apa, karena sifat daun itu yang menghasilkan bahan-bahan yang belum kita ketahui, bosku ya. Jadi untuk mengurangi infeksi tersebut. Nah, kalau memang bosku itu harus dilakukan, itu boleh dilakukan dengan pencucian, yaitu dengan cara hanya disiram, tidak boleh disentuh, karena tangan kita itu mengandung banyak bakteri ataupun kuman-kuman, karena tidak ada zat yang menghilangkan daripada kuman, terkecuali kalau itu sudah ada di pihak klinik ataupun badan kesehatan, itu dia sudah menggunakan ya, bosku ya. Oke, bosku, mungkin sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk bosku-bosku semua, boleh dipraktekkan dengan bosku-bosku semua. Nanti kiranya kalau ada teman-teman yang sedang kecelakaan tersebut, lakukan tahapan-tahapan seperti yang saya lakukan ini ya, bosku ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bosku-bosku semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.